person dan juga person. Menurut saya, perubahan yang terjadi pada masyarakat sungai yang sangat erat kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam teori homogenisasi ini. Jika kita menggunakan kerangka pikir dari person dan juga person, masyarakat bergerak secara bertahap dari pola kehidupan tradisional menuju modernisasi, dan juga dalam proses itu sungai perlahan kehilangan posisinya sebagai pusat kehidupan. Yang dulunya tuh sungai itu bukan hanya sekedar jalur, ya adalah ruang ekonomi, tempat yang orang berdagang, dan juga ruang sosial, tempat yang bertemu sekaligus ruang budaya, di mana menyimpan ritual dan juga nilai-nilai komunitas. Namun, ketika jalan darat mulai dibangun dan infrastruktur modern mulai masuk, orientasi masyarakat tuh bergeser dengan cepat. Jadi, saya berpendapat bahwa dampak terbesar bukan melainkan pada ikatan sosialnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pencemaran sungai. Teori yang saya ambil yaitu antropologi lingkungan dari Rayford dan juga Stafford, di mana menurut saya masalah pencemaran sungai ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang kebersihan semata. Ia adalah persoalan yang jauh lebih dalam, yaitu keputusan hubungan kultural dalam manusia dan juga lingkungannya. Dalam perspektif antropologi lingkungan, masyarakat tradisional sungai sebenarnya sudah memiliki sistem penjagaan ekologis sendiri, jauh sebelum adanya undang-undang lingkungan hidup. Sistem itu terbentuk dari ritual, pandangan adat, dan juga sanksi sosial yang membuat orang tidak berani sembarangan mencemari sungai, bukan karena takut denda, tapi karena dianggap sungai sebagai entitas yang dihormati, bahkan disakralkan. Yang saya lihat sekarang adalah apa yang disebut sebagai organisasi ekologis. Ketika modernisasi datang dan memutuskan sistem nilai itu, sungai berubah dari subjek yang dihormati menjadi objek yang dieksploitasi. Masyarakat tidak lagi merasa memiliki sungai secara emosional dan juga kultural, sehingga rasa tanggung jawab terhadapnya pun ikut hilang. Selanjutnya, yang ketiga, ada ketahanan budaya sungai. Di sini saya mengambil teori antropologi budaya dari Koichi Mura. Menurut saya, budaya sungai ini belum mati, ia hanya sekedar bernegosiasi dengan zaman. Ini sejalan dengan pandangan Koichi Mura bahwa kebudayaan bersifat adaptif. Ia tidak selalu bertahan dalam bentuk aslinya, tetapi bisa dalam wujud baru ya selama dalam komunitas yang masih merawatnya. Di sini saya melihat bukti nyata dan di sekitar kita, seperti Pasar Terapung, Love Baitan di Kalimantan Selatan yang masih beroperasi hingga hari ini. Terus ada Festival Bidar di Sungai Musi masih dirayakan, hingga rumah panggung budaya di bantaran sungai masih dipertahankan. Meski sebagian nilai sudah lebih simbolis daripada fungsional. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana adaptasi itu terjadi. Budaya sungai tidak hidup lagi persis seperti dulu. Ia kini hadir dalam bentuk festival, destinasi, wisata, dan juga memori kolektif. Ini bukan kemunduran menurut saya, melainkan strategi bertahan. Masyarakat masih merasa terhubung dengan nilai-nilai budaya itu tetap hidup. Selanjutnya, yang keempat, ada perubahan cara pandang. Di sini saya menggunakan konstruksi sosial dari Berger dan juga Luhmann. Menurut saya, salah satu hal yang paling ironis dalam sejarah peradaban kita adalah bagaimana sungai yang dahulunya menjadi pusat kehidupan dan kebangsaan kini dicitrakan sebagai kawasan kumuh dan bermasalah. Dan ini bukan sekedar persepsi biasa. Ini adalah hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung secara sistematis. Berger dan Luhmann menjelaskan bahwa realitas sosial tidak hadir begitu saja. Ia tuh dibentuk, dilembagakan, dan juga akhirnya dianggap sebagai kebenaran yang wajar. Narasi urban, pembangunan yang melibatkan sungai sebagai hambatan yang telah berhasil menanamkan stigma itu ke dalam pikiran masyarakat luas, termasuk masyarakat sungai itu sendiri. Yang paling saya khawatirkan itu adalah dampaknya terhadap identitas kita. Ketika orang-orang yang tinggal di bantaran sungai mulai merasa malu dengan asal-usulnya, mereka kehilangan pertahanan untuk budaya dan juga ruang hidupnya. Konstruksi sosial negatif itu menurut saya adalah alasan mengapa penggusuran bantaran sungai seringkali tidak mendapat resistensi yang kuat dari komunitasnya sendiri. Yang kelima, ada media digital dan juga komunikasi budaya dari Gendetborn dan juga Stafford. Menurut saya di sini perdaan itu menyimpang ketegangan. Misalnya, apakah media digital membantu atau justru merusak budaya sungai? Jujur, saya melihat budaya terjadi secara bersamaan di satu
media sosial yang memberi visibilitas yang sangat sebelumnya tidak dimiliki budaya sungai, konten tentang pasar perahu tradisional, dan juga kehidupan bantaran sungai yang menjangkau jutaan orang yang mendorong minat wisata budayanya. Itu adalah dampak positif yang tidak bisa diabaikan. Namun, di sisi lain, saya setuju dengan apa yang Gilbert sampaikan dalam konsep Society of the Speechless Bird, bahwa ketika sesuatu konsumsi sebagai komponen, ia dihilangkan kedalaman maknanya. Budaya sungai yang kaya dan spiritual dan juga sosial itu akhirnya direduksi menjadi komponen estetik yang menarik untuk di-scroll, bukan hanya dipahami. Yang paling saya cemaskan adalah ketika masyarakat itu sebagai sungai sendiri mulai memainkan perannya untuk memenuhi selera dan juga keterampilan eksotis, bukan karena itu autentik, tapi karena itulah yang dituntut dari algoritma. Di titik itulah menurut saya mereka berubah dari subjek menjadi budaya sungai yang objek hiburan.